Oke guys, welcome back to our channel di Boom, bincang orang-orang muda. Oke, kembali bareng aku Teresia dan Aku Kezia. malam hari ini nggak cuma kami berdua. Tapi ada bintang tamu yang mungkin teman-teman udah pada tanya kan, ih siapa sih cowok ganteng itu? Asik. Mungkin teman bincang boleh perkenalan sama teman-teman di luar sana. Perkenalan ya? Ya. Hai guys, perkenalan nih, nama gua Horizontal. Horizontal itu mendatar. Kira-kira apa filosofi dari nama itu ya guys? Kalau soal nama filosofi mah gua mah nggak tahu karena yang kasih nama itu mama sama bapak kan. Nanya ya bang? Nggak nanya gitu. Nggak nanya. Yang penting aku punya nama. Ya betul. Ya. Yang penting punya nama. Panggilannya Ori. Panggilannya Hori. 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 Jadi teman-teman boleh panggil Hori. Nah sekarang kesibukannya apa nih bang? Sekarang kesibukannya kuliah. Sekarang sudah tingkat 5, Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Semester berapa tuh tinggal 5? Sudah semester 9. Gila. Udah tingkat akhir lah ya. Puji Tuhan Wah, sudah tingkat akhir. Ntar lagi nyusun skripsi. Oke teman-teman, jadi malam hari ini kita akan membahas satu tema yaitu Masturbasi dan onani. Boleh nggak sih? Oke, bercerita tentang masturbasi dan onani ini, kalau menurutku perbincangan, sebelumnya aku mau tanya dulu, kalau mendengar tema kita malam hari ini, kira-kira abang sama kakak merasa geli nggak sih, atau ilfil atau gimana sih perasaan kalian? Tabu sih, ya kan? Cukup tabu ya. Ya, cukup Kalau abang tabu. sendiri lah seorang laki-laki loh, Ya ini sebenarnya nggak geli sih karena ini sudah umum. udah umum ya. Sudah umum. Ya saya suka karena memang kenyataannya untuk pembelajaran ya seks di Indonesia itu cukup tabu untuk anak-anak, para orang tua kayak benar-benar menutup untuk tidak memperbolehkan anak-anak mempelajari hal tersebut. Tapi nih guys, sebenarnya itu adalah hal penting untuk kita bahas dan untuk kita pelupas, apalagi untuk remaja-remaja zaman sekarang, untuk anak-anak muda zaman sekarang, karena memang pada faktanya anak-anak muda zaman sekarang itu jatuh pada hal tersebut. Jadi malam hari ini kita akan membahas dan mengelupas mengenai masturbasi dan onani, tentu bersama dengan ahlinya ya. Jadi Bang Hori, kalau mendengar kata masturbasi atau onani, apa yang terlintas sama abang? Ya kalau menurut ya onani atau masturbasi itu merupakan tindakan yang memberikan rangsangan seksual pada diri seseorang yang dilakukan dengan cara meraba, menyentuh organ kelamin. Dan ini akan mengakibatkan keluarnya sperma. Tujuannya hanya satu, memuaskan hawa nafsu. Itu sebenarnya definisi dari onani. Jadi onani atau masturbasi itu bisa dibilang sebuah kegiatan untuk memuaskan nafsu sendiri gitu ya. Iya. Kalau dari sejarah kata onani kayaknya aku ini deh pernah dengar itu ada di Alkitab kan bang. Abang tahu nggak cerita itu ya? Tahu dik. Oh, Onani ya? iya. Sejarah kata onani.
Coba Bang ceritain. Sebenarnya ya memang di dalam perjanjian lama itu sudah tercatat di kejadian, kalau nggak salah di kejadian pasal 38 ya, itu bicara tentang Yehuda dan Tamar. Kalau kita melihat dari ayat 8 ya sampai dengan 10 itu, kalau itu bicara tentang Onan atau bapak Yehuda ya, ayahnya Yonan, menyuruh Onan untuk mengawini si Tamar karena suaminya sudah meninggal. Oleh karena itu Yehuda ini ayahnya Yonan menyuruh nih untuk mengawini si Tamar. Nah, ketika si Onan ini menghampiri si Tamar, mereka sebenarnya sudah bersetubuh. Tapi pada intinya Onan tahu bahwa keturunannya itu bukan menjadi bagian dia. Nah, mereka bersetubuh, tapi yang masalahnya adalah setiap mereka bersetubuh, si Onan selalu membuang maninya atau spermanya. Nah, pada saat itu Tuhan marah lalu membunuh si Onan. Makanya sampai sekarang pada masa kini orang menggunakan istilah kata onani. Itu sebenarnya istilah atau filosofi dari kata onani itu, dari awal katanya dari onan. Itu makanya sampai sekarang orang menggunakan hal demikian dengan memakai istilah onan itu. Terus Bang, apa sih bedanya masturbasi sama onani? Sebenarnya masturbasi dan onani itu bisa dibilang sama, karena yang menjadi perbedaannya adalah onani itu hanya diperuntukkan kepada laki-laki, sedangkan masturbasi hanya diperuntukkan kepada perempuan. Sama saja tujuannya, hanya untuk memuaskan kepuasan dalam diri. Ya, istilahnya aja yang berbeda. Kalau kita lihat masturbasi dan onan itu, kalau kita lakukan, apakah itu memiliki dampak nggak sih sama kita, atau nggak ada dampak, cuma kita puas aja, atau gimana Bang? Ya pastinya punya dampak dong. Nah, dampaknya ini ada dua sisi nih, dampak positif dan dampak negatif nih. Tapi kita akan lihat dulu ya dari sisi medisnya ya. Tentu kalau dari sisi medis, onani atau masturbasi ini punya manfaat. Manfaat yang pertama adalah menenangkan hati. Nah, orang yang kalau nggak melakukan onani atau masturbasi, dia akan merasa gelisah, hatinya nggak damai. Makanya itulah yang disebut dengan hawa nafsu, kecanduan. Nah, orang yang sudah candu pasti dia akan melakukan onani. Kalau nggak onani nggak damai. Maka bagaimana sih caranya dia damai? Dia harus melakukan onani. Maka ketika dia selesai melakukan onani atau masturbasi, maka suasana hatinya damai. Itu yang pertama tuh. Yang kedua nih, tidurnya nyenyak. Percaya nggak sih? Kok Saya bisa mungkin dalam tidurnya lagi Kok bisa jadi tidur nyenyak itu? berhalusinasi Nah. atau gimana gitu? Kenapa di tidurnya nyenyak? Ketika selesai melakukan onani, kan onani kan mengeluarkan sperma tuh kan? Nah, dia sudah asraknya ini sudah keluar, maka ketika keluar dia merasa rileks dalam dirinya. Nah, ada ketenangan, jiwanya ini damai karena sudah onani. Makanya dikatakan dia akan tenang kalau pada saat tidur. Tapi kalau nggak melakukan onani, dia nggak bisa tidur. Jadi itu kayak sekali kita coba itu bakal buat candu kan? Iya, karena dampak buruknya di situ. Kalau sekali kita coba dan terus menerus dilakukan, akan berdampak buruk. Ya, manfaatnya itu sih, merasa kita akan nyenyak kalau tidur. Positif banget. Positif. Perlu dicoba kayaknya. Jangan. Apalagi orang Gini. Belajar boleh, praktekkan jangan. Nah, itu ya kan. betul, Nah, betul, kita betul. ini proses belajar. Iya, iya. Ya kan, bukan praktek. Kalau praktek udah bahaya kita. Mending belajar ya kan. Iya, iya. Untuk menambah pengetahuan gitu kan. Tapi kalau dampak negatifnya sendiri dari hal itu, Nah, dampak negatifnya yang pertama itu adalah melemahkan daya pikiran kita. Gitu loh. Jadi ketika kita sering melakukan onani, itu daya ingat kita, daya intelektual kita itu atau pikiran kita itu akan berkurang, menurun. Kita akan kesulitan untuk belajar, kita akan kesulitan untuk memahami. Karena apa? Semua yang ada di pikiran kita itu hanya bicara tentang onani, pornografi. Pornografi itu kan
ketika kita sudah paham pornografi maka kita akan onani. Berarti kayak itu yang merangsang kita, menstimulus kita. Ada nih teorinya ini. Oh, Onani berdasarkan imajinasi. Wih, paham gak sih maksudnya? Enggak. Onani berdasarkan Imajinasi. kita ini gini dia. Onani itu kira-kira nih menurut kalian apa sih yang dipikirkan? Itu aja dulu. Ya, hal-hal yang bersifat pornografi. Kalau laki-laki nih kalau melakukan onani apa yang dipikirkan di depan? Cewek. Cek. Ada nggak ceweknya? Enggak. Nggak ada dong. Tapi dia melakukan hubungan apa kan onani itu kan? Tuh itu Berfantasi lah ya. Berimajinasi. Wow, tinggi sekali hayalan dan melakukan imajinasi para seks di pria. dalam dirinya. Kayaknya lebih sering itu, oh ya, aku pernah baca kalau misalnya usia anak remaja, pokoknya usia anak muda itu, yang berjenis kelamin laki-laki itu yang sering melakukan onani itu sebesar 99%. Sedangkan kalau perempuan itu sebesar 68%. Jadi lebih sering cowok yang melakukan, tapi ternyata cewek juga melakukan hal-hal Dan sebenarnya beda tipis sih dari 70 berapa tadi? 99 sama 68. Iya beda tipis lah 30-an gitu. Tapi kenapa ya cowok lebih sering melakukannya? Imajinasi mereka lebih tinggi. Oh, imajinasinya lebih Kalau soal itu sih gue kurang tahu ya kenapa cowok lebih sering. Tapi yang pada intinya saya pikir semua sama. Tapi ya mungkin data-data yang tadi kalian temukan cowok yang lebih sering ya. Ya kemungkinan mungkin ya hawa nafsu laki-laki mungkin lebih tinggi daripada perempuan. Tapi kita nggak tahu juga perempuan karena perempuan dan laki-laki itu semua sama. Dia juga perempuan melakukan masturbasi, laki-laki juga melakukan onani. Jadi sama-sama. Memiliki nafsu bilang. Iya. Tapi memang menurut psikolog juga kan para pria itu sekali berapa menit yang selalu memikirkan hal-hal. Iya, berapa itu ya? Lupa. Berapa menit ya? 5 menit. Setiap 5 menit pasti memikirkan Hal-hal yang pornografi gitu. seksual seperti itu. Jadi mungkin itu dapat merangsang diri mereka untuk Melakukan onani. melakukan hal tersebut. Tapi gimana dengan cewek? Kayaknya jarang berpikir hal-hal seperti itu, tapi cukup besar juga ini melakukan masturbasi. Tanpa disadari ternyata sekian. Iya, aku tadi nonton ini kan. Nonton podcast. Podcast Oh ya, tentang oke, ini, tuh. masturbasi tentang ini. Tentang masturbasi kan, abang kan lebih tentang onani kan karena cowok. Nah kalau cewek kan kita lebih mendalami tentang cewek masturbasi. Dan itu ternyata bukan hanya menyentuh, meraba organ-organ vital kan dalam tubuh, tapi yang kita nonton bareng deh kayaknya tadi. Aku kayaknya dalam hal itu cepat melupakan. Ya karena penting juga itu, ternyata aku baru tahu ternyata hal itu juga termasuk masturbasi gitu. Kayak ini bantal, pakai bantal, terus pakai semprotan. Itu maksudnya semprotan yang ada di toilet itu yang itu kan. Aku kaget juga ternyata itu bentuk dari melakukan masturbasi juga. Ya ampun. Iya kan, kau ingat nggak sih? Aku tahu. Ya memang menurutku ya sepemahamanku kalau perempuan masturbasi ya, tapi saya nggak terlalu tahu ya karena saya bukan laki-laki kan. Tapi pada intinya kalau perempuan masturbasi memang ada beberapa hal yang dia gunakan untuk bagaimana dia melakukan masturbasi. Nah kalau laki-laki kan kalau dia onani kan dia hanya perlu pakai tangan. Ya kan? Ya apa? Iyalah. Hanya- Dia hanya menggunakan tangan dia sendiri ataupun menggunakan tangan orang lain. Tapi dari Orang pengertian lain. masturbasi itu gini. Aku pernah baca pengertian dari masturbasi itu diambil dari kata Latin. Mastur itu tangan dan basi itu adalah menodai diri. Jadi arti masturbasi itu adalah menodai diri sendiri dengan tangan sendiri. Oh my god. Ya memang ada juga sih tadi yang dikatakan ke Zia ya, bahwa dia bisa menggunakan seperti bantal, dan yang lebih fatalnya justru dia membeli suatu benda yang berbentuk vital laki-laki
sehingga itulah yang digunakan alatnya untuk menggunakan masturbasi. Jadi dia membeli alat itu. Nah itu ada juga yang lebih parah, dia juga bisa menggunakan kayak semacam botol. Ada banyak alat-alat botol itu bisa digunakan sebagai perangsang, sebagai pemuas hawa nafsunya. Banyak hal-hal yang cara yang akan dilakukan untuk memuaskan hawa nafsunya. Tapi sebenarnya aku merasa gini sih, kalau segala kan kalau kita jauh dari feminis dan feminis, hal itu baik dilakukan ya, karena memang memberikan efek-efek yang baik lah untuk tubuh. Berarti setuju nih? Belum bisa dibilang. Oh. Tunggu guys, tunggu dulu, bentar. Tapi bentar Ter, ada juga yang bilang kalau masturbasi itu bentuk dari self love, mencintai diri sendiri, bisa mengenal diri sendiri. Tapi aku nggak setuju sih memang dengan statement Mencintai seperti diri itu. Tapi dengar itu ya, Iya. pernah baca. Mencintai diri sendiri, menikmati diri Bentuk sendiri. mencintai diri itu dengan masturbasi, agak aneh sih memang. Aku juga pernah ya, ada temanku yang bilang begini. Lebih baik onani dengan diri sendiri daripada berbuat kepada orang lain. Artinya yang belum berhubungan tapi sudah melakukan. Nah, dia bilang begini. Saya lebih baik onani dengan diri sendiri dan tidak berdosa dan tidak membuat orang lain berdosa. Dia artinya untuk diri sendiri tadi yang lu bilang kan. Saya pikir pertanyaannya, ketika dia melakukan onani untuk dirinya sendiri nih, kepuasan untuk dirinya sendiri karena dia cinta pada dirinya sendiri. Pertanyaannya nih, siapa sih yang dibayangkan ketika dia melakukan onani? Ya, mungkin abang bisa jawab. Nah, pasti Siapa? perempuan kan. Nah, yang pada intinya tetap salah enggak? Iya kan? Iya. Kan Matius pasal 5 ayat kalau enggak salah 28 ya. Tetapi aku berkata, nih kata Yesus nih, kalau engkau melihat perempuan atau memandang perempuan serta menginginkannya, engkau sudah Berzina. Nah, kira-kira nih dia sudah berbuat enggak? Belum. Belum. Kan dia hanya menginginkan. Nah, Berbuat zina. Hmm, belum kan? Belum. Tapi dia sudah memikirkan. Tapi kata Tuhan apa? itu sudah berzina. Engkau sudah Berzina. berzina, tetap nggak boleh. Kata Tuhan pun tetap tidak boleh. Menginginkan aja kita nggak boleh. Tapi berarti gini, kalau kita lihat dari medis tadi kan oke-oke aja melakukan masturbasi, onani karena itu memberikan efek yang baik untuk diri sendiri. Tapi ya segala sesuatu harus ada batasnya toh. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang berlebihan ada juga dampak-dampak negatifnya kan. Tapi pertanyaannya, boleh nggak sih masturbasi atau onani dilakukan menurut jeng Alkitab atau orang-orang percaya? Kalau menurutku ya, menurut gue nih ya, tetap nggak boleh sih. Tetap saya nggak bagiku ya, tetap saya tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan onani. Kenapa? Kenapa orang-orang Kristen menurut bagaimana pandangan orang Kristen boleh atau enggak? Tetap nggak boleh. Makanya di dalam hubungan itu ada yang namanya pengendalian diri. Kata Tuhan kan udah jelas tadi di Matius kan, engkau memandang perempuan serta menginginkannya, engkau sudah itu kan pandangan Alkitab. Perjanjian lama juga sudah bilang waktu onan itu kan dia membuang maninya. Tuhan marah, bukan hanya marah, Tuhan membunuh dia. Iya kan? Tuhan benar-benar Tetap- nggak menyetujui hal Tetap itu ya. sebenarnya memang bagiku ya, tetap tidak boleh. Hanya yang paling penting adalah pengendalian diri itu penting. Pengenalan akan Kristus penting. Hidup lahir baru itu penting karena Kristen itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Apakah kita meyakini orang yang sudah percaya kepada Kristus tetap melakukan onani? Gimana menurutmu coba? Kalau udah percaya, karena pasti melakukan hal-hal yang berkenan sama Tuhan toh. Ya. Kalau nggak salah sih Paulus bilang begini, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Kita ini adalah sebenarnya kita kudus. Jadi jangan pernah hanya persoalan demikian kita merusak diri kita. Kita sudah berdosa, membuat diri kita berdosa, bertambah dalam dosa, tetap berdosa. Nah saya pikir nggak ada jalan keluar. Makanya jalan keluarnya adalah tetap kita harus mengenal pribadi Kristus gitu loh. Tapi Bang, sebelum itu aku mau nanya nih. Aku juga sempat baca tadi, ternyata orang yang sudah menikah, yang sudah berpasangan suami istri itu masih loh melakukan onani dan masturbasi. Suami itu sekitar 62% dan istri itu sekitar 42%. Itu Juga guys. iya, makanya kan udah nikah ngapain lagi harus onani sama masturbasi, kan udah ada pasangannya gitu. Ya itu kenapa bisa seperti itu ya? Pasti
ada dampak negatifnya juga kan, karena udah punya pasangan tapi masih melakukan dengan diri sendiri. Orang Kristen atau umum? Menutup kemungkinan umum lah kayak. Ah. Iya. Kalau orang yang sudah berkeluarga nih ceritanya nih kan, kalau orang yang sudah berkeluarga jika melakukan hal demikian, kenapa sih nggak langsung melakukan hubungan? Kenapa ketika melakukan hubungan dia justru membuang itunya, biasanya kan membuang apa namanya spermanya itu kan? Bagi saya sebenarnya saya tetap tidak boleh sih menurutku. Kenapa tetap tidak boleh? Sperma itu adalah kehidupan. Paham gak sih? Iya, iya, Kita ini lahir dari bapak dan mama yang melakukan hubungan intim sehingga kita ada. Tuhan pakai orang tua, maka kita ada. Gitu nggak, paham nggak sih? Paham, Jadi paham, kalau paham. kita membuang sperma itu sebenarnya kita sedang membuang ciptaan Tuhan. Nah, benar nggak sih? Membunuh jiwa Iya. gitu. Bunuh. Iya, Nah. iya. Benar nggak? Jadi tetap sebenarnya nggak boleh. Seharusnya makanya ada hal yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga nih. Pengendalian diri penting, menjaga hawa nafsu itu penting di dalam keluarga. Kalau betul-betul memang tidak mau memiliki anak, itu biasanya kayak gitu, nggak mau punya anak pastinya kan. Iya. Harus mengendalikan diri, harus menjaga hawa nafsu. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus punya pengenalan pribadi dengan Kristus. Kalau orang yang tidak mengenal Kristus, maka dia tidak akan pernah bisa mengendalikan dirinya. Itu. Yang ketiga, kita harus mengaku dosa di depan Tuhan gitu. Kalau kan kita sadar nih kita berdosa nih. Kita sadar nih bahwa kita ini selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang demikian. Karena kita sudah candu nih. Iya benar. Sudah sering melakukan onani, sering membuang sperma, karena kita sudah terpengaruh dan sudah terbiasa, maka perlu yang namanya pengakuan dosa dan kita harus butuh bimbingan dari hamba-hamba Tuhan ya, orang-orang yang percaya untuk melayani kita. Penting sekali karena melepaskan hal yang demikian ini sangat sulit. Maka butuh perjuangan untuk melawan itu semua. Susah ya kalau kita melepasin sendiri. Susah. Harus ada bantuan dari Tidak orang bisa lain gitu. sendiri. Dosen saya pernah bilang begini, melepaskan dosa perjinahan tidak bisa sendiri. Ya. Harus butuh yang namanya bimbingan, harus didoakan. Kalau enggak kita akan terjebak dalam hal demikian. Terus ada juga statement awal dari pemulihan itu adalah keterbukaan. gitu. Masalahnya kita nggak pernah terbuka. Iya, Nah, susah, malu kan, bagaimana malu. mungkin orang tahu kalau kita ini kan, kita juga nggak mau cerita. Iya. Jadi orang nggak tahu kalau kita malah sering melakukan hal demikian. Tapi kalau memang mau benar-benar lepas dari dosa itu harus berani cerita sama orang yang dipercaya pastinya. Dipercayai, Ya, yang bisa ya. dipercaya. Aku terberkati sih dengan sebuah ilustrasi yang bilang gini, kalau dosa perzinahan itu kalau masturbasi dan onani itu kita masukkan ke dalam dosa perzinahan ya. Kalau dosa perzinahan itu kita nggak akan bisa melepaskannya sendiri karena itu ibarat monyet yang lagi meluk kita, yang kalau kita mau melepaskan dengan kedua tangan kita nggak bisa, karena kalau kita lepaskan dengan kedua tangan kita dari atas, kakinya masih memeluk kita. Jadi Butuh bantuan dong berarti. ya, kalau Iya. kita ambil lagi yang di bawah, yang di atas masih meluk kita. Jadi Nah. perlu orang lain untuk Ya. menolong kita. Jadi ya seperti itulah kalau memang nggak mau menjas atau menghakimi teman-teman di luar sana. Menurut saya kalau sudah sempat jatuh ke dalam hal ini, ya perlu orang lain untuk menolong lepas dari situ ya, seperti itu. Doakan. Tapi nih Kak, ya seperti yang tadi saya bilang, kalau mungkin anak-anak muda di luar sana atau teman-teman muda di luar sana yang saat ini udah sempat jatuh ke dalam hal tersebut, gimana nih tips atau saran untuk melepaskan kebiasaan itu supaya nggak dilakukan lagi? Nah, menurutku sih caranya yang harus kita lakukan untuk menghindari ya, atau apa namanya, Menghindari, melepaskan. Lepaskan. Yang pertama itu saya harus mau bilang begini, bangun persekutuan dengan Tuhan, gitu ya. Kadang kan kita justru kalau kita sudah terpengaruh, sudah candu, kadang-kadang kita justru jauh sama Tuhan. Nggak pernah ibadah pemuda nggak pernah sama sekali, ibadah umum, ibadah apapun yang berhubungan dengan Tuhan, jauh. Maka salah satu cara yang perlu harus kita tahu adalah bangun persekutuan dengan Tuhan. Di dalam persekutuan pasti ada firman. Maka firman itulah ya kan yang akan mengubahkan hidup kita. Selagi kita mau membuka diri dan mau memberikan diri kita kepada Tuhan, pasti akan bisa kita lakukan untuk melepaskan dosa itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kok kata Tuhan.
segala perkara ini dapat kutanggung di dalam di. Iya. Kira-kira pertanyaannya ini, ketika kita mengalami masalah, punya pergumulan, ada nggak nih kira-kira ini yang mau datang sama Tuhan? Pasti ada, tapi nggak semua orang mau datang sama Tuhan ketika menghadapi masalah. Contohnya aja masalah onani ini. Kalau punya masalah kayak ini, kira-kira menurutku nggak semua orang mau menceritakan ini, dan nggak semua orang mau berdoa sama Tuhan, persekutuan sama Tuhan. Hampir nggak semua orang, karena sulit. Itu tadi kata Kay, nggak terbuka. Itulah sebenarnya dampak negatif yang diberikan oleh masturbasi dan onani, itu membuat kita kayak merasa bersalah dan takut untuk menceritakannya sama orang lain. Rasa terintimidasi. Yes. Nah itu tadi persekutuan ya. Yang kedua itu kalau kita mau terlibat dalam dunia teknologi nih, kita harus lebih sering nonton video-video khotbah, renungan-renungan singkat, lagu-lagu pujian yang berhubungan dengan Tuhan lah. Karena sekarang itu kenapa orang sering onani itu karena terpengaruh dari media teknologi. Media teknologi nggak salah, kita yang salah yang menggunakan media. Yes. Nah akhirnya dia salah memanfaatkan media teknologi. Makanya salah satu caranya adalah memanfaatkan media teknologi. Kalau kita nggak bisa ibadah jauh gereja kita, media teknologi ada kan? Ada kan? Ya udah searching ya. aja ibadah online. Searching semua pasti ada di sana. Hanya kan kadang kita yang nggak mau. Nah itu yang kedua ya. Ada lagi yang ketiga ini. Yang pertama, kita harus mencari teman yang hidup takut akan Tuhan. Setuju banget. Betul. ini. Karena pergaulan ya. Iya, Pergaulan itu menentukan masa depan kita loh. betul. Pergaulan yang sehat ya. Oh, iya, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Pergaulanmu kepada orang-orang yang nggak berkenan, orang-orang yang nggak takut akan Tuhan, pasti kita akan terbawa di sana. Tadi kan kita udah bahas dari sisi medis dan sisi teologi. Nah dari sisi medis kan ada tuh yang memperbolehkan kan. Sedangkan dari sisi teologis itu tidak boleh. Ya, yes. Nah bagaimana dengan orang-orang yang nanti punya pemikiran aku mau ngikutin sisi medis karena itu punya manfaat yang baik untuk aku. Itu gimana ya kira-kira orang itu menyikapi hal seperti itu? Ya, kalau kita jumpa orang-orang begitu ya menurutku kita harus melarang dia sih. Benar gak sih? Kalau kita tahu nih, kalau kan nggak semua orang tahu hal demikian kan. Kalau kamu ini ternyata sering melakukan onani, nggak semua orang yang melakukan onani itu mau cerita nih sama teman-temannya. Nggak semua tuh. Biasanya orang yang sering melakukan onani itu tertutup. Jadi kalau betul kita tahu bahwa dia ternyata sering melakukan onani, bahkan dia justru mengkonsultasi ke medis ya bahwa ternyata itu boleh, saya pikir kita harus perlu melakukan pelayanan pastoral counseling. Nah, bagaimana caranya ya kita doakan dia. Itu tadi kembali lagi sih bawa dia ke dalam Kristus. Kalau dia sudah terlibat dalam hal demikian, ya kita bagaimanapun caranya kita harus membawa dia kepada Kristus. Bawa dia kepada Kristus. Itu aja caranya sih menurutku. Nggak ada lagi salah satu cara yang harus kita gunakan. Kalaupun dia mau, ya apa yang mau kita berbuat selain berdoa? Kita hanya bisa berdoa. Itu. Dan aku kayak gini sih, kalau untuk orang-orang yang seperti itu ya lebih open minded aja, karena nggak semua hal yang baik itu benar. Jadi kembali lagi kalau memang ada orang-orang yang berpikir seperti itu, coba lagi uji ke hal-hal yang baik itu dalam kebenaran yang ya udah dijelaskan sama firman Tuhan. Toh apa kata firman Tuhan? Karena yang tadi nggak semua yang baik itu benar, tapi semua yang benar itu adalah hal yang baik untuk dilakukan seperti itu. Memang Alkitab tidak dengan jelas melarang untuk tidak masturbasi dan onani. Tapi kan kita tahu itu sudah termasuk dosa perzinahan. Karena itu juga bisa merusak diri kita sendiri kan. Bahkan untuk orang-orang yang sudah punya pacar pun harus punya pemikiran begini. Kalau aku sayang dengan diriku sendiri dan juga dengan pasanganku, pasti dia tidak akan melakukan onani dan masturbasi. Ya, aku pernah dengar itu dari seseorang. Jadi aku ingat gitu. Sudah terlalu panjang dan sangat panjang kita berbicara dan berbincang tentang masturbasi dan onani ini. Dan di akhir ini kita mau closing statement untuk pembahasan kita malam hari ini, atau mungkin kakak dan abang mau memberikan pesan untuk pesan. Oke, dimulai dari Bang Hori dulu yang udah semangat gitu. Pesan kakak sih cuma satu ya. Apa ya? Apa tuh Bang?
ketika melakukan segala sesuatu, ingat Tuhan dalam hidupmu. Nah, itu aja. Artinya begini, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita awali, apapun yang kita akhiri, ketika kita libatkan Tuhan, maka segala sesuatu akan berjalan dengan lancar. Maka masalah pasti akan datang, tetapi kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Sekali lagi saya katakan buat teman-teman, anak-anak muda khususnya ya, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Ketika kita libatkan Tuhan dan tidak melupakan Tuhan, percayalah, masalahnya tadi onani dan masturbasi akan mudah kita atasi. Dengan cara apa? Kita dapat mengendalikan hawa nafsu dalam diri kita. Ingat Tuhan dan libatkan Tuhan, guys. Oke. Kalau dari kakek sendiri? Dari aku ya, onani atau masturbasi itu tidak akan pernah mencapai titik puas. Tadi kan tujuannya kan untuk memuaskan diri. Jadi ingat, onani sama masturbasi itu nggak pernah mencapai titik puas. Yang bisa memuaskan apa yang kita inginkan itu cuma Tuhan. Jadi seperti yang Bang Hori bilang tadi, libatkan Tuhan karena hanya Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Ketika kita sedang ada masalah, jangan lampiaskan dengan hal-hal seperti itu. Jadi kayaknya itu aja deh. Oke. Kalau dari aku sendiri ini sih, mungkin untuk teman-teman di luar sana yang udah sempat jatuh ke dalam hal ini, aku cuma mau bilang gak perlu malu dengan dosa yang telah kita lakukan, tapi coba untuk upgrade diri, untuk berani terbuka dengan orang yang kamu percayai bisa menolong kamu keluar dari zona nyamanmu saat ini, dan terus bangun relasi yang intim dengan Tuhan karena hanya dialah satu-satunya yang mampu untuk melepaskan kita dari dosa apapun yang mengikat kita. Jadi untuk teman-teman gak usah merasa bersalah terus, gak usah merasa diintimidasi terus dengan dosa ini karena masih ada kesempatan untuk keluar dari dosa ini. Itu aja sih dari aku. Oke, setelah sekian panjang perbincangan kita, closing statement atau saran dan pesan dari kakak-kakak ini, mungkin cukup sekian perbincangan kita pada malam hari ini dan minta dengan kasih Bang Hori untuk menutup dalam doa perbincangan kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh khususnya membahas satu tema, masturbasi dan onani, dan hari ini Tuhan kami boleh memberikan pemahaman kami dan juga menambah ilmu kami, terlebih kami boleh menceritakan pengalaman-pengalaman bahkan pengetahuan kami tentang masturbasi dan onani ini, dan kami percaya biarlah cerita kami ini boleh mengingatkan kami khususnya bersama dengan teman-teman yang di luar sana, khususnya pemuda-pemudi boleh menyaksikan ini sehingga mereka juga boleh menyadari bahwa masturbasi dan onani adalah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Engkau membimbing kami, mengarahkan kami, menuntun setiap langkah kami, sehingga apapun yang kami lakukan tetap mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi Bapak, berkati khususnya teman-teman pemuda yang di luar sana yang boleh menyaksikan program ini sehingga mereka boleh diberkati, terlebih mereka juga boleh menyadari akan dosa-dosa mereka Tuhan, dan mereka boleh mengaku dosa di hadapan Tuhan sehingga mereka juga boleh tetap ikut dan terlibat di dalam persekutuan Tuhan. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Pada hari ini kami ingin menyerahkan segala acara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang menuntun berkati kami sepanjang hidup kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, untuk teman-teman muda yang telah menyaksikan tayangan Boom, dan di akhir kami mau katakan bahwa untuk teman-teman yang saat ini terikat dalam dosa masturbasi dan onani, kami 24 jam menyediakan layanan konseling, bisa dihubungi nomor di bawah ini. Dan mungkin teman-teman yang mau memberikan saran atau pesan atau apapun yang tentang tayangan Boom, kami juga memberikan kontak di bawah ini yang bisa dihubungi, dan mungkin langsung diberikan dalam kolom komentar juga enggak masalah. Dan kami juga mengingatkan untuk teman-teman untuk terus menyaksikan tayangan Boom di hari Minggu jam 20.30 di Facebook YPPIB STTE. Dan saya Teresia Wulandari Sinaga. Aku Kezendianti Ruhama. Horizontal. Pamit undur diri, tetap saksikan terus kami di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Bye-bye.